Ya, sudah kita memulai dengan ini ya, apa di seri Katekismus atau Confession Reform, kita mulai dengan Heidelberg Katekismus. Ini bukan yang paling tua, mungkin yang lebih tua itu yaitu Belgic Confession ya, itu 2 tahun lebih tua dari Heidelberg Katekismus. Tapi ini termasuk salah satu katekismus yang paling penting, ya pasti ini yang paling banyak di paling widespread gitu ya. Heidelberg Katekismus lebih daripada semua katekismus reform yang lain, yang paling banyak dibaca, yang paling banyak diterima di dalam gereja-gereja gitu. Tahun 1563, 1563. Jadi itu ya 1517 kan ini ya. 1517 Luther Wittenberg. 1518 ada Heidelberg Disputation, ya ini 1563. 1559 itu edisi Calvin Institutes yang terakhir, ini 1563. Dari namanya kita tahu ini katekismusnya ditulis di Heidelberg di Jerman, di atas permintaan ini ya Elektor Friedrich the Third, itu dia 1516 sampai 1576. Dia adalah seorang penguasa di satu daerah di Jerman namanya Palatinate ya. Palatinate itu salah satu provinsi di Jerman di dalam nama yang kuno ya. Lalu terus kemudian Elektor ini menugaskan 2 orang yang paling penting, yaitu satu itu Zacharias Ursinus. Zacharias Ursinus itu waktu itu umurnya 28 tahun, dia profesor teologi di Heidelberg University. Lalu terus kemudian satu lagi adalah Caspar Olevianus. Olevianus itu adalah ini ya, dia 26 tahun ya, court preacher. Sudah bisa bayangin ya, umur 28 dan umur 26 tulis katekismus gitu. Ada orang reform sampai umur 70 juga bahkan belum baca katekismus satupun itu. Tapi ini umur 26 dan umur 28 sudah bikin katekismus. Memang bukan cuma mereka berdua, tapi terutama 2 orang ini yang paling bertanggung jawab ya. Mereka diminta untuk prepare katekismus reform untuk mendidik ya anak-anak muda ya, untuk menjadi satu guidance untuk pastors, untuk teachers. Nah, kontennya itu terutama adalah Ursinus ya, yang bikin itu Ursinus gitu, kontennya utama. Nah, Olevianus itu bagian ini editing, menyempurnakan bahasanya dan sebagainya. Dia preacher, jadi kalimatnya itu pasti akan bagus kalau diberesin sama Olevianus. Zacharias Ursinus itu kan profesor teologi gitu, jadi secara kontennya itu dari dia, secara retorika penulisan dan keindahannya itu dari Olevianus itu. Ursinus di dalam bagian yang pembelajaran yang dalam, tapi Olevianus di dalam bagian yang eloquence ya, itu kefasihannya itu. Jadi kalau kita melihat itu ya hasil akhirnya katekismus Heidelberg ini merupakan satu masterpiece lah kita bisa bilang gitu. Lalu dari Friedrich kita juga tahu bahwa yang terlibat bukan cuma mereka berdua ini, tapi juga theological faculty dari Universitas Heidelberg, maksudnya pengajar-pengajar yang lain, tapi juga ini ya chief officers dari gereja-gereja di Palatinate. Maksudnya bukan cuma Caspar Olevianus, tapi juga ada preacher-preacher yang lain gitu, pemimpin-pemimpin gereja. Mereka juga terlibat di dalam Heidelberg Katekismus ini ya. Waktu penulisan ini ya Heidelberg Katekismus itu Alkitab bahasa Jerman belum dibagi secara ayat itu. Jadi di dalam aslinya itu masih ini ya, tulisannya cuma chapter aja gitu, nggak ada ayat-ayat. Itu baru dikerjain pertama kali di ini saya lupa nama kotanya, itu di sebelahnya Heidelberg. Aduh lupa namanya. Tapi ada satu seminari teologi gitu ya, itu Casimirianum. Ada tension antara ini ya, teolog di Heidelberg sebelumnya gitu dengan orang-orang Calvinis di sana, sehingga orang-orang Calvinis mesti
ngajar di satu tempat yang itu, Casimirianum itu di tempat yang nggak terlalu jauh sebetulnya dari Heidelberg. Dan di situ itu mereka mulai bikin ini penomeran apa itu Alkitab gitu ya. Ini termasuk salah satu yang paling awal di situ mengerjakan ini apa pembagian Alkitab berdasarkan ayat di situ ya. Kalau chapternya sih sudah ada. Nah kalau sudah bandingkan ini termasuk salah satu katekismus yang banyak sekali menggunakan ini ya kutipan-kutipan ayat Alkitab gitu. Jadi setiap kali ada kalimat apa terus ada dasar Alkitabnya itu di mana gitu, di mana. Itu tuh penting sekali gitu. Karena memang penulis-penulis daripada katekismus ini mau supaya katekismus yang disusun ini jadi kayak semacam echo tahu echo ya saya. Kalau orang ngomong ada echo daripada Alkitab gitu. Secara total ada 129 pertanyaan dan jawaban dan dibagi di dalam ini ya 3 bagian gitu. Ya ini ada perdebatan kalau sudah baca ini sebenarnya modelnya ngambil dari mana gitu ya. Ada beberapa banyak ini variasi gitu. Ngambil dari mana sebenarnya ini pembagian 3 gitu. Tapi kalau bikin dia bilang ya bisa juga disejajarkan dengan kitab atau surat Roma ya. Surat Roma itu kan juga sama dibagi 3 gitu. Ini apa? Maksudnya bagian pertama itu kalau di dalam surat Roma itu adalah Roma pasal 1 sampai 3 ayat 20. Itu bicara tentang dosa, tentang misery ya, tentang miserable state of man, keadaan manusia yang papa dan ya kasihan itu. Tentang dosa, tentang keadaan kepapaan manusia. Lalu terus kemudian di bagian keduanya itu bicara tentang deliverance atau redemption in Christ, bicara tentang iman ya. Itu bisa disejajarkan dengan Roma 3 ayat 21 sampai 11 ayat 36. 11 ayat terakhir. Ini bicara redemption ya. Lalu terus kemudian bagian ketiganya itu bicara tentang gratitude atau thanksgiving ya atas pembebasan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan, yaitu boleh di-compare dengan Roma 12 sampai 16 itu, respon setelah tahu diselamatkan. Jadi bicara dosa, bicara keselamatan, terus bicara respons terhadap keselamatan, yaitu ucapan syukur ya. Nah yang menarik ini tipikal reform gitu ya, berbeda posisinya dengan Lutheran teologi gitu. Misalnya Ten Commandments itu, 10 perintah Allah, itu ditaruh di dalam bagian gratitude ya. Kalau di dalam struktur Lutheran itu ditaruh di bagian awal biasanya. Jadi orang dari Taurat yang mengenal dosa ya, law, setelah itu baru masuk kepada gospel gitu. Jadi dari law orang mengenal bahwa kita ini berdosa dan kemudian dibawa kepada Injil gitu. Tapi kalau di dalam katekismus reform ini Calvin ya, Philip Melanchthon, pembicaraan tentang law itu ditaruh setelah keselamatan ya. Setelah keselamatan berbicara tentang Ten Commandments, bicara tentang Lord's Prayer. Doa itu juga diekspresikan sebagai ucapan syukur maksudnya. Kekhususan ya, keunikan daripada katekismus ini kalau sudah bandingin dengan katekismus yang lain gitu, misalnya bisa dibandingkan dengan ini apa Westminster gitu. Kontennya itu lebih subjektif ya daripada objektif gitu. Kontennya itu lebih subjektif daripada objektif. Lalu pengajarannya itu sifatnya itu juga lebih spiritual gitu, lebih devotional daripada dogmatis ya. Lebih spiritual daripada dogmatis. Jadi ini ya, aspek personal, devotional, spiritual gitu ya. Itu yang seringkali buku atau katekismus ini disebut dengan istilah the book of comfort ya, buku penghiburan. The book of comfort untuk orang-orang Kristen. Di Belanda ya, ini diterjemahkan oleh namanya Petrus Datenus, itu tahun 1563 ya, jadi sudah langsung pada tahun yang sama, itu sudah diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Belanda. Lalu terus kemudian dipublish 1566 langsung mendapatkan apa ini ya
resepsi yang baik dari umat Tuhan yang ada di Netherlands. Lalu terus kemudian Peter Gabriel, another Petrus, dia mengkhotbahkan katekismus ini setiap Sunday afternoon ya. Jadi saudara tahu di dalam zaman dulu itu orang benar-benar observe Sabat itu ya, Sabat observance itu seharian ya, seharian gitu. Bukan cuma 2 jam setelah itu pulang pergi ke pantai lah, belanja lah dan ke mall lah atau apa gitu, nggak ada juga sih mall waktu itu. Dan pasar-pasar ya pasti tutup hari Minggu gitu. Jadi mereka di gereja itu kalau nggak di gereja seharian ya mereka pulang, mereka nyanyi Mazmur gitu ya. Itu apa? Seharian itu betul-betul observing Sabat gitu. Jadi kebaktiannya kan pasti pagi ya, kebaktiannya pagi. Sunday afternoon itu dipakai untuk mengajarkan katekismus. Seperti sudah tahu ini kan memang 129 questions ya. Tapi juga ada yang disusun jadi 52 minggu gitu. Lord's Day hari 1, Lord's Day kedua, ketiga, sampai 52. 52 itu maksudnya dalam 1 tahun selesai gitu. Ya, katekismus kita itu rada kecepatan sih actually. 5 bulan selesai ya, saya. Jadi maksudnya jangan dipercepat lagi sih itu. Karena zaman dulu orang pakai setahun gitu. Ya, dia adalah yang pertama ya, ini mengkhotbahkan itu katekismus ini every Sunday afternoon. Lalu di kota-kota seperti Wesel, Emden, Dordrecht, Den Haag, yaitu di katekismus ini official adopted ya, bersama dengan Belgic Confessions dan juga Canons of Dort. Canons of Dort, Heidelberg, dan Belgic Confession itu disebut Three Forms of Unity ya, yaitu dokumen-dokumen reform yang dianggap paling representatif di situ mengajarkan iman reform gitu. Interesting kalau sudah baca di dalam ini ya perdebatan di dalam Canons of Dort, Synode Dordrecht itu ada lebih banyak kutipan dari Heidelberg Katekismus daripada kutipan dari Johannes Calvin gitu. Jadi Heidelberg Katekismus lebih populer daripada Calvin di dalam diskusi yang terjadi di Synode Dordrecht itu. Maksudnya ini ya, Canons of Dort, the so-called 5 points Calvinism itu loh. Jadi Heidelberg Katekismus ini sangat-sangat populer ya, sangat populer. Itu sirkulasinya ya. Sirkulasinya itu setelah Alkitab, setelah itu Thomas A. Kempis Imitation of Christ, setelah itu John Bunyan's Pilgrim's Progress, dan ya setelah itu Heidelberg Katekismus gitu. Jadi ya ini termasuk salah satu literatur yang paling banyak dibaca gitu. Alkitab Thomas A. Kempis itu terkenal sekali, itu Imitation of Christ. Saudara boleh punya juga. Sangat dipengaruhi oleh teologinya ini Philip Melanchthon, moderate jadi ya. Calvin pasti gitu, karena Zacharias Ursinus itu muridnya Melanchthon, lalu terus kemudian Caspar Olevianus itu muridnya Calvin gitu. Jadi ada pengaruh Philip Melanchthon, ada pengaruh Calvin gitu. Moderate di dalam pembawaannya, dan secara spirit itu ironic. Tahu istilah ironic nggak sih? Ironic itu nggak polemikal gitu maksudnya. Ecumenical, ironic dari kata Irene ya. Itu pembawaannya itu peaceful gitu. Bukan polemikal maksudnya. Lawan kata ironic itu ya biasanya polemikal gitu. Ada beberapa hal yang bisa dipelajari yang menjadi kelebihan dari ini Heidelberg Katekismus kalau saya bandingkan dengan katekismus yang lain gitu. Misalnya salah satu ya ironic spiritnya itu dia menghindari ini pembahasan tentang predestinasi yang terlalu polemikal gitu. Dia bahas predestinasinya itu sangat-sangat singkat gitu, dan ya nggak bicara terlalu jelas di dalam pemosisian yang polemikal dengan pandangan-pandangan lain gitu. Tapi mungkin yang paling menarik itu adalah ini ya, pertanyaan pertama of course gitu. Pertanyaan pertama itu kan kata comfort diambil dari sana gitu ya. Pertanyaannya, what is thy only comfort in life and death? What is thy only comfort in life and death? Sekarang kita bicara istilah comfort deh, itu agak istilah comfort itu
meaningnya sudah agak sedikit bergeser gitu ya. Comfort itu maksudnya apa sih? Kalau sudah dengar kata comfortable gitu ya. Comfortable. Padahal comfort di sini tuh maksudnya consolation gitu, penghiburan. Bukan comfort dalam pengertian comfortable gitu, nyaman, bukan itu gitu. Tapi dalam pengertian penghiburan dan kita nggak bisa bayangin lah hidup mungkin bisa bayangin tadi foto-foto Palu gitu ya. Itu gambaran kematian kayak gitu tuh sehari-hari di abad ke-16 gitu. Di Eropa lah secara khususnya gitu. Dan sekitar tahun-tahun itu tuh terjadi gagal panen gitu, sehingga banyak orang itu susah sekali makan gitu. Not to mention penyakit pes atau sampar yang bisa sewaktu-waktu merenggut ya, terus bayi lahir nggak tentu hidup, mati banyak gitu ya. Itu sehari-hari itu di abad ke-16 itu betul-betul kehidupan sehari-hari orang itu bergumul dengan kematian ya, itu sehari-hari, itu urusan biasa. Seperti kayak orang kesandung jatuh aja gitu. Jadi di dalam gambarnya seperti ini ya, Heidelberg Katekismus itu memulai dengan pertanyaan, what is thy only comfort? Apa penghiburanmu itu? Baik di dalam hidup yang sekarang ini maupun juga di dalam kematian. Yang mati, kita nggak bersama lagi dengan mereka. Tapi yang susah yaitu yang hidup gitu ya. Yang mati pun juga tetap perlu penghiburan juga gitu di dalam kematian. Makanya di sini dikatakan antara kehidupan dan kematian apa itu, dan disebut satu-satunya lagi ya, satu-satunya comfort gitu. Bukan salah satu comfort, bukan salah satu penghiburan, tapi satu-satunya penghiburan. Kita seringkali dengar istilah ini ya, Yesus satu-satunya jalan, satu-satunya juru selamat gitu. Heidelberg Katekismus itu insist satu-satunya penghiburan, satu-satunya gitu. Kita pernah bahas ya, waktu kita ngomong tentang penghiburan ya, itu kan berarti presuppose adanya misery kan ya. Cuma orang yang susah, cuma orang yang malang, yang membutuhkan penghiburan gitu. Orang di dalam keadaan yang mujur ya, nggak perlu comfort, nggak perlu penghiburan. Makanya di dalam bagian ini ya, ini introduksi sih ya, introduksi memang belum masuk di dalam bagian yang pertama. Tapi bagian pertamanya seperti tadi kita sudah bilang kan bicara tentang sin and misery ya. Tapi sudah diantisipate dengan pertanyaan pertama ini ya, what is thy only comfort in life and in death? Alkitab mengatakan ini ya, berbahagialah mereka yang berduka cita karena mereka akan dihibur gitu. Jadi kalau kita di dalam kehidupan itu ada duka cita, kita lebih ada pengharapan karena bisa mengerti penghiburan yang dari Tuhan. Gitu. Kalau kita jujur ya, kalau kita memberi diri kita dihibur. Gitu. Orang yang terus tertawa itu katanya Lukas celaka gitu. Karena tertawamu akan berubah menjadi tangisan. Gitu. Orang di dalam kehidupan kalau ada duka cita ya, itu dia bisa lebih mengerti apa artinya Tuhan sebagai sang penghibur. Ya. Memang Tuhan hadir bukan cuma sebagai penghibur saja, jelas itu. Tuhan juga hadir di dalam pesta pernikahan di Kana, ya. Dia hadir di sana sebagai pembawa sukacita yang sejati. Tapi di sini ditekankan di dalam kalimat pertama ini, ya, memperkenalkan konsep Tuhan itu sebagai penghibur. Ini juga waktu bicara tentang penghiburan ini ya, echoing pengaruh daripada Lutheran teologi, Luther actually gitu. Luther kan bergumul dengan keselamatan jiwanya dan sebagainya, tapi dia mendapatkan consolation, mendapatkan penghiburan di dalam Kristus itu. Jadi istilah comfort ini ya, itu sebetulnya satu istilah yang dipengaruhi dari teologi Lutheran gitu. Saya bukan mengatakan Calvin hidupnya kurang menderita ya, bukan itu sih poinnya, juga ada penderitaan juga pasti dalam kehidupannya. Tapi yang banyak membicarakan tentang Trost itu di dalam bahasa Jerman ya, consolation atau comfort itu terutama adalah dari Luther's teologi itu. Lalu jawabannya ya kalau sudah lihat di dalam ini ya Pak itu answer that I with body and soul. Sudah bisa lihat Heidelberg Katekismus ada terjemahannya di kalau nggak salah di sabda.org ya. Ada apa itu Heidelberg Katekismus dalam bahasa Indonesia gitu. Bisa baca di situ juga. Bisa baca bahasa Inggris ya. Dijawab apa itu satu-satunya penghiburanmu di dalam hidup dan mati, yaitu bahwa aku ya saudara perhatikan ya pertanyaannya itu kan tadi kita bilang subjektif dan very personal gitu ya. Misalnya dibandingkan dengan ini ya Westminster Shorter Catechism, saya nggak sedang bikin ini ya
siapa yang lebih baik. Dua-dua ada baiknya gitu, dua-dua ada kelebihannya. Tapi kalau sudah baca Westminster Shorter Catechism yang terkenal itu, what is the chief end of man? Pertanyaannya kan pertanyaan objektif ya. What is the chief end of man? Dijawab, man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. Ini jawaban objektif kan ya. Tapi kalau Heidelberg Catechismus, what is your only comfort in life and very personal gitu. Dia nggak tanya what is the only comfort in life and in death gitu. Dia nggak ngomong kayak gitu. Tapi ngomong your only comfort. Lalu dijawab dengan that I, yaitu bahwa aku ya, with body and soul, tubuh dan jiwa, both in life and death, di dalam kehidupan dan kematian, am not my own. Aku itu bukan milikku sendiri. But belong unto my faithful Savior Jesus Christ. Nah, sini sudah dapat Calvinistic tone gitu. Konsep kepemilikan ya. Jadi tadi waktu tanya terus itu Luther gitu. Tapi jawaban bahwa aku bukan milikku sendiri, ini konsep jurisprudence-nya Calvin. Bukan original Calvin, of course ini kan kalimat dari Paulus ya, actually bahwa hidup ini bukan milik kita sendiri, tapi milik Tuhan gitu. Kamu bukan milikmu sendiri, tapi milik Tuhan. Jadi konsep ini sangat ditekankan di dalam teologinya Calvin ya. Itu legal ownership of God di dalam kehidupan manusia. I am not my own. Aku ini bukan punyaku sendiri, tapi aku milik juru selamatku yang setia, yaitu Yesus Kristus. Sudah perhatikan ya di sini ya. Heidelberg ini mengaitkan penghiburan dengan kepemilikan Tuhan. Saya hidup itu terhibur karena saya dimiliki oleh Kristus. Orang modern saya waktu bicara tentang kepemilikan biasanya ini ya, stres gitu ya. Maunya merdeka, freedom dan independent dan ya bisa determinasi kehidupan sendiri dan sebagainya. Ya saya kan bukan lagi remaja. Saya sudah pemuda, mestinya bisa dong mulai memiliki kehidupan sendiri gitu. Kita pikir konsep kepemilikan itu seperti kayak nggak terlalu menghibur gitu. Saya justru kepingin bagaimana memiliki kehidupan sendiri dan gak dimiliki lagi oleh orang tua gitu misalnya. Tapi Heidelberg Catechismus mengaitkan ini ya, kehidupan kita itu terhibur karena Tuhan itu memiliki. Maksudnya celaka kalau kehidupan kita nggak dimiliki Tuhan, itu yang nggak ada penghiburan actually gitu. Kalau kehidupan kita nggak dimiliki oleh Tuhan, kalau kita memiliki kehidupan kita sendiri, then you are on your own, kamu terserah kamu berjalan sendiri terserah, itu kecelakaan actually gitu. Hidup yang dimiliki Tuhan itu kebahagiaan, itu adalah penghiburan kalau menurut Heidelberg Catechismus. Dimiliki itu kita jangan paranoia pakai istilah dimiliki terus sudah stres duluan gitu. Dimiliki berarti diatur-atur gitu ya. Mesti taat dong gitu ya. Ya betul juga kan istilah taat ya, tapi pikirannya sudah paranoia dulu. Saya beberapa waktu yang lalu saya sempat ini diskus sama ya masih pergi ke gereja kita sih gitu. Bukan di Jakarta, saya di kota lain gitu. Jadi kayaknya imannya goncang gitu, jadi tertarik dengan ateisme gitu. Lalu di dalam saya ngomong-ngomong sama dia gitu ya, itu ada tipikal ini ya saya Pak. Pemikiran orang-orang ateis ya, itu melihat Tuhan itu secara paranoid itu, sangat tipikal gitu. Jadi nggak bisa pikir Tuhan itu baik, nggak bisa gitu. Pikirnya Tuhan itu kayaknya semena-mena gitu ya. Tuhan itu egois gitu. Tuhan itu mengekang kehidupan manusia. Tuhan nggak mau kehidupan manusia itu bahagia. Ini tipikal banget untuk orang ateis gitu. Jadi nggak bisa punya pikiran positif gitu loh tentang Tuhan itu. Kalau sudah baca di dalam Alkitab ya itu hamba yang ketiga kayak gitu pikirannya. Engkau itu adalah Tuhan yang kejam, yang nggak menuai di tempat yang engkau menuai di tempat yang kau nggak tabur. Engkau nggak pernah tabur tapi datang sudah minta labanya mana. Jadi gambarnya itu jahat gitu saya. Tentang Tuhan itu gambarnya sangat-sangat negatif gitu. Nah, kita juga bisa mengerti konsep dimiliki oleh Tuhan secara paranoid kayak gitu ya. Itu sudah pasti akan menghancurkan diri kita sendiri. Nggak mungkin menghancurkan Tuhan. Tuhan nggak akan hancur dengan kita pikir Tuhan itu waktu memiliki kita dia itu kok semena-mena mau ngatur-ngatur kehidupan. Itu yang hancur kita sendiri. Nggak mungkin Tuhan hancur gitu. Tapi kalau Heidelberg Catechismus justru menantang kita untuk punya courage ya. Courage, orang paranoia itu takut gitu kan. Lawan katanya ya holy courage. Keberanian untuk mempercayakan kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. I'm not my own, but belong unto my faithful Savior Jesus Christ. Who with his precious blood, dengan darahnya yang berharga itu, yang mahal, had fully satisfied for all my sins. Dia
satisfied di sini ya, nggak cocok kalau diterjemahkan memuaskan gitu. Tapi ya memuaskan murka Allah ya, membayar semua dosa-dosa saya gitu, sudah dibereskan. Delivered me from all the power of the devil, membebaskan aku dari kuasa iblis ya. Sudah lihat di sini Luther lagi gitu, pergumulannya ini spiritual war, very Lutheran kan ya. Luther itu di dalam teologinya dia banyak tulis tentang ini ya, teologi Anfechtung ya namanya ya. Terjemahan bahasa Inggrisnya ya. Lebih daripada sekedar temptation, theology of saya lupa bahasa Inggris. Ya trial, temptation, penggocohan ya di dalam bahasa Indonesia gitu. Peperangan nggak selesai dengan iblis itu di dalam ini ya pikirannya Luther gitu. Spiritual war. Jadi kalau sudah lihat di situ ada nuansa itu lagi balik ya. Jadi ini campuran ada Philip Melanchthon, ada Calvin, ada Luther. Deliver me from all the power of the devil and so preserves me that without the will of my heavenly Father, not a hair can fall from my head. Kalau kita percaya kita ini dimiliki oleh Kristus, ya itu berarti Kristus yang memelihara. Kristus memelihara. Good news-nya di situ saya. Kalau kita on our own, kalau saudara independen sendiri, saudara memiliki kehidupan sendiri, ya udah berarti you memelihara dirimu sendiri gitu loh. Tuhan nggak harus mau tahu gitu. Kan kamu memiliki hidupmu sendiri, ya udah dong, taking care of yourself gitulah. Tolonglah dirimu sendiri dong. Kan kamu milikmu sendiri gitu. Tapi kalau kita menyebut kita ini milik Tuhan, ya Tuhan itu memelihara kehidupan kita gitu. Itu kebahagiaan. Jadi bukan kamu milik Tuhan ya. Lu taat deh sama Tuhan ya. Jangan macam-macam ya sama Tuhan. Itu paranoia kayak begitu. Gak ada good news di situ. Malah ngancam-ngancam orang lagi gitu. Karena kita dimiliki Tuhan, maka kita harus sepenuhnya istilahnya sih nggak harus taat kepada Tuhan. Tapi nuansanya itu loh, spiritnya itu kayak Tuhan tuh kayak seperti tiran gitu ya. Kayak seperti penguasa diktator yang lalim, yang cuma mau kita harus selalu taat kepada dia. Itu gambaran kayak begitu saya, nggak menghancurkan nggak menggambarkan keadaan manusia yang dewasa, tapi malah menghancurkan iman, menghancurkan cinta kasih, menghancurkan pengikutan yang benar kepada Tuhan. Karena konsepnya itu begitu negatif. Tapi kalau sudah membaca di bagian ini ya, dia itu karena kita milik Tuhan, dia akan preserve me, ya, dia memelihara kehidupan saya, yang mana gak akan satu rambut itu jatuh pun itu harus ada di dalam kehendak Bapa gitu. Bapa harus mengetahui dan menetapkannya dan menghendakinya bahwa rambut itu boleh jatuh gitu. Jadi pemeliharaan Tuhan itu intinya adalah begitu detail, begitu mendalam ya. Sampai hal-hal yang kita nggak pikirkan lagi buat kita itu nggak terlalu penting lah ya. Rambut satu jatuh kan nggak terlalu penting gitu. Tapi untuk our Heavenly Father itu penting gitu. Dia harus kontrol bagian itu gitu. Saking dia sayang di dalam kehidupan kita, saking dia pedulinya ya, sampai satu rambut jatuh pun itu dia harus kontrol, dia harus tahu dan dia harus menghendaki bahwa rambut itu boleh jatuh gitu. Ya, jadi ini bicara tentang kedaulatan Allah yang dikaitkan dengan providence ya. Ini penting sekali ya untuk reform spirituality ya. Waktu kita bicara kedaulatan Allah menetapkan segala sesuatu ya, termasuk hal-hal yang paling detail sekalipun. Saudara jangan luput daripada konsep providensia gitu. Kalau bagian ini nggak ada, pembicaraan kedaulatan Allah yang menetapkan hal yang kecil-kecil itu jadi aneh sekali gitu. Nah, nggak poin ini ya. Rambut jatuh ini kan sudah detail sekali kan ya. Satu jatuh itu kan detail sekali gitu. Itu ditetapkan oleh Tuhan. Maksudnya itu mau ngomongin ini loh Tuhan tuh begitu peduli di dalam kehidupan kita. Begitu pedulinya sampai hal urusan sepele kayak begini pun ya. Tuhan itu harus menetapkan gitu. Ini itu nggak di luar penetapan Tuhan. Tuhan tahu dan Tuhan menetapkan, dia mengendaki. Jadi spiritnya itu supaya kita itu di-encourage, kita itu dibuat percaya bahwa Tuhan itu betul-betul peduli di dalam kehidupan kita. Bukan bicara kedaulatan Allah yang nggak ada providensianya gitu loh, bukan gitu. Itu teologi reform yang alien actually. Teologi reform yang bukan benar-benar reform gitu. Bicara kedaulatan Allah penetapan sampai detail tapi nggak bisa providensia. Nah kalau sudah baca di dalam Heidelberg itu kaitannya adalah dengan providensia
persis original seperti yang diajarkan di dalam Injil. Kalau saudara baca di dalam Matius, itu kaitannya ya providensi ya intinya itu. Yang rambut jatuh itu. Yet that all things must be subservient to my salvation. Jadi Tuhan itu begitu, dia kan memiliki kita, dia begitu peduli, dia begitu mengasihi kita, sampai semua hal itu ya, itu harus, apa bahasa Indonesia? Ada yang pakai bahasa Indonesia? Sudah berguna ya, berguna di situ bahasa Indonesia ya, pakai istilah berguna gitu. Subservient, melayani gitu ya, melayani di bawah gitu ya. Jadi itu mesti berguna untuk keselamatan kita ya. And therefore by His Holy Spirit He also assures me of eternal life, meyakinkan aku ya akan kehidupan yang kekal, and makes me sincerely willing and ready henceforth to live unto Him. Ini Calvin ya. Maksudnya gini saya, setelah kita diselamatkan, kita dibuat mau ya, punya hasrat, sincerely willing, bukan karena terpaksa. Tuhan memiliki kita ya dengan cinta kasih, kita juga rela untuk dimiliki oleh Tuhan. Dan saya willing and ready untuk hidup bagi Dia. Ya, itu penting saya. Ini willing and ready itu penting gitu. Bukan dipaksa ya saya. Dipaksa jadi militan gitu misalnya ya. Saudara jadi orang-orang Kristen atau orang-orang reform yang militan gitu. Tapi sebenarnya nggak benar-benar willing and ready. Tapi karena saudara ya pokoknya harus ini aja, pokoknya harus ikut aja gitu. Itu menghasilkan orang-orang yang nggak sehat personalitasnya gitu, nggak benar-benar apa ya, mengerti kekristenan. Gitu. Sincerely willing and ready itu penting sekali. Jadi saudara mengikut Tuhan juga termasuk dengan willingness ya, dengan apa ya, willingness ya, kerelaan ya, kerelaan dan ready ya, kesiapan. Kerelaan dan kesiapan. Kerelaan saya maksudnya itu. Ini paradoksnya kan gitu ya, saya kalau di dalam reform ya, Tuhan menetapkan segala sesuatu ya. Tuhan menetapkan segala sesuatu, kita percaya kepada Dia ya ditetapkan Tuhan gitu. Tapi yang percaya saya dan saya rela percaya gitu kan ya. Saudara percaya kepada Kristus kan bukan karena dipaksa gitu, hopefully ya. Saudara datang ke PA hari ini kan juga bukan karena dipaksa kan ya. Saudara datang dengan willingness, dengan ready ya. Tapi sebenarnya Tuhan yang menetapkan gitu. That's the paradox dari iman reform. Ya. Pertama kali menciptakan kita menjadi kita punya kepribadian itu seperti apa ya Pak? Maksudnya kita Tuhan menciptakan kita dengan kesucian positif itu kan. Bukan secara netral gitu. Memang di dalam keadaan pertama sebelum manusia jatuh dalam dosa, dia bisa punya pilihan taat kepada Tuhan atau pilihan itu nggak taat, itu betul gitu. Tapi tetap bukan dalam artian netral, bukan gitu. Tapi dengan kesucian positif. Maksudnya manusia diciptakan pertama itu ada holiness gitu. Bukan tanpa holiness juga tanpa sinfulness, nggak ada itu konsep kayak gitu nggak ada gitu. Maksudnya zero gitu ya, maksudnya no holiness, but juga no sinfulness gitu. Ini apa konsep apa gitu? Manusia itu diciptakan dengan holiness, dengan knowledge, dengan righteousness gitu. Righteousness, holiness, knowledge itu. Itu ada pada permulaan gitu. Kalau kemungkinan jatuhnya itu? Kemungkinan jatuhnya harus ada dong. Kalau enggak dia bukan manusia kan. Maksudnya kemungkinan jatuhnya gimana? Sebenarnya kayak kemungkinan jatuhnya itu dari mana gitu? Bagaimana sebuah yang holiness bisa jatuh gitu? Kalau kita baca kayak R.C. Sproul ngomong ketika seseorang berada di persimpangan jalan gitu, dia nggak mungkin memilih apa yang tidak menjadi faktornya, seperti seseorang nggak mungkin memilih sesuatu tanpa ada dorongan gitu, misalnya tanpa ada pengaruh gitu. Nggak mungkin seorang memilih dalam keadaan netral gitu. Apalagi ini bukan keadaan netral tapi keadaan suci. Justru gitu. itu, makanya kita masih lebih wonder lagi, alangkah keterlaluannya manusia, saudara dan saya sudah diciptakan di dalam kesucian yang positif, bukan nol, tapi masih milih jatuh juga, itu kan keterlaluan gitu. Gini loh, ibaratnya ya, kita di dalam keadaan netral, kita jatuh gitu ya. Gini yang paling maklum, ini pun tetap salah ya, tapi pakai tanda kutip lah. Kalau kita hidup susah ya, ditekan-tekan dan sebagainya, itu akhirnya marah gitu ya. Orang masih bisa bilang wajar lah ya, dia ditekan-tekan, disinggung-singgung,
ditusuk-tusuk pakai pisau gitu. Ya marah lah orang digituin gitu. Lagi di bawah soalnya lu gituin, dia marah lah. Marah kita maklum, wajar begitu. Tapi kalau nol, nggak ada orang yang provoke, nggak ada apa, marah juga gitu. Nah orang, loh kok marah ya gitu. Kenapa dia marah gitu? Tapi yang paling nggak make sense itu, dia itu lagi di atas loh actually gitu. Dan itu pun dia marah gitu. Jadi poinnya apa ya sebetulnya dia marah gitu? Ini loh, keterlaluannya manusia gitu. Dia tuh ditaruh di ini Taman Eden gitu. Itu luar biasa indah gitu. Lalu kan Tuhan bilang kan semua boleh dimakan kecuali satu ini. Tapi setan kemudian bawa kepada konsentrasi yang satu gitu. Ini seperti kayak zoom gitu loh. Yang satu ini di zoom gitu. Sebetulnya kan semuanya boleh kecuali satu gitu. Tapi setan bawa yang satu yang nggak boleh gitu ya. Itu di zoom gitu. Supaya Hawa lihat itu terus. Ya itu dia setelah itu jatuh gitu. Knowledge-nya digoyang-goyang. Tapi maksudnya poinnya itu bukan, nggak usah dilempar ke Tuhan, itu persoalan kita sendiri, manusia jatuh dari dirinya sendiri kan gitu. Dari sisi Tuhan dia sudah menciptakan kita dengan kesucian positif, mau apa lagi? Kita kalau mau nuntut lagi, ya harusnya Tuhan dengan kesucian sorgawi yang sampai kita tuh nggak able to sin gitu, ya itu nggak, kalau kayak gini nggak ada ujian dong berarti gitu. Kan Tuhan menciptakan manusia itu masih ada ujiannya dan sebagainya. Dan kita juga lagi pula bukan robot gitu. Persoalan itu di kita gitu. Ada anak ya yang lahir dari satu keluarga, itu papa mamanya mencintai dia, sudah kasih semua kemungkinan, sudah dididik baik-baik, masih juga ngedrugs misalnya gitu ya. Itu kebocoran orang tuanya gitu maksudnya. Gak ada urusannya sama orang tuanya. Bukan cuma gak ada urusannya, orang tuanya sudah memelihara dia baik-baik gitu. Memang dasar anaknya yang kacau gitu. Kalau kita tarik terus kayak gini ya, itu immature loh actually gitu. Itu adalah tanda immaturity gitu. Kita ya manusia ya, kalau apa-apa kita melihat diri sebagai korban gitu. Saya ini kayak gini gara-gara dulu sih, papa saya suruh sekolah ini tuh kan, papa yang salah gitu. Lu sendiri apa coba gitu, peranmu apa gitu. Saya kayak gini karena saya lahir di keluarga kayak begini gitu ya. Saya kayak begini nih karena saya lahir di Jawa Timur, akhirnya bahasa Inggris dan gak pernah bisa lepas saya pada logat Jawa Timur. Iya, Jawa Timur yang salah gitu kan ya. Ini persoalan Kupang Lontong, persoalan rawon dan sebagainya. Jadi saya kapan tanggung jawab jadi orang yang matang itu kapan gitu. Saya terus lempar ke orang lain gitu ya. Ini paling nggak matang lempar kepada Tuhan gitu. Nggak ada kebocoran apa-apa di dalam diri Tuhan. Benar-benar nggak ada gitu. Manusia yang makso gitu. Makso untuk itu loh seperti cerita prodigal son kan. Coba lihat papanya salah apa coba. Masih salah juga ya. Harusnya ditanggung, dia minta warisan, kenapa nggak ditahan gitu ya? Papanya itu salah, mestinya papanya gampar itu hari itu gitu. Tuh, papanya yang salah kan. Anaknya makso padahal gitu kan, minta ini warisannya. Itu nggak ada persoalan apa-apa di dalam diri bapaknya, benar-benar nggak ada persoalan. Yang keterlaluan yaitu anaknya sendiri. Gitu. Kita ini di dalam hal ini ya, kita on our own. Waktu kita jatuh dalam dosa, itu persoalan benar-benar ada pada kita. Gitu. Yang bilang gini bukan cuma orang Arminian. Orang Reform, orang Katolik, orang semuanya in agreement, persoalannya benar-benar pada kita, nggak ada urusannya dengan Tuhan gitu. Despite kita orang Reform dituduh ini kan, mengajarkan konsep God as the author of sin, sama sekali nggak ada itu gitu. Tuhan itu nggak pernah jadi author of sin. Tuhan kami bersyukur kami bisa mempelajari dokumen-dokumen yang tua, dan kami berdoa supaya Tuhan terus menolong kami untuk bisa menggali di dalam kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan pengertian tradisi yang kami percaya, menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, menjadi orang-orang yang menggali, mempertahankan, tapi juga mengontekstualisasikan, mengaplikasikannya di dalam zaman kami. Terima kasih Tuhan Engkau memberkati saat-saat di mana kami bisa belajar bersama-sama, dan kiranya Tuhan yang terus mempertumbuhkan iman, pengharapan, dan cinta kasih kami. Berkati saudara-saudara yang masih muda ini, Tuhan memimpin langkah kaki mereka, menjadikan kami semua orang-orang yang berguna di dalam kerajaan Allah, yang boleh dipakai Tuhan secara maksimal. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.